Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mendadak Horor. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Dukung channel ini supaya bisa berkembang. Tak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Desa Sukamulyo sore itu terasa lebih ramai dari biasanya. Suara kentongan bertalu-talu menandakan kabar gembira telah datang. Di setiap sudut jalan, para tetangga saling berbisik sambil tersenyum lebar. Anak-anak berlari kegirangan membawa amplop berisi undangan berwarna emas dengan cetakan tinta merah menyala. Bukan sembarang undangan, ini undangan pernikahan pasangan paling ditunggu di desa, Yanti dan Budi. Alhamdulillah, akhirnya mereka nikah juga ya, ujar Budarmi sambil menjemur pakaian. Cocok banget mereka berdua, udah dari SMA pacaran, setia. Iya, keluarganya juga baik, apalagi Haji Karim, bapaknya Yanti. Kaya tapi nggak sombong, sahut tetangganya, Pak Tamin, sambil mengangguk-angguk. Tidak ada yang curiga sedikit pun. Tidak ada yang merasa aneh. Padahal hari pernikahan itu jatuh pada Jumat Kliwon, dan bulan purnama tampak bulat sempurna di langit, seolah mengawasi dari kejauhan. Namun, jauh di ujung desa, di sebuah gubuk reot di bawah pohon beringin tua, seorang perempuan tua sedang membakar menyan dan menggumamkan doa dalam bahasa kuno. Namanya Mak Jirah. Usianya tak ada yang tahu pasti, tapi ia dikenal sebagai orang pintar yang hidup menyendiri dan dijauhi warga. Tangan keriput Mak Jirah meraba daun lontar tua di pangkuannya. Matanya menerawang, muram. Di sebelahnya, seekor kucing hitam melolong panjang. Gerbangnya akan terbuka malam itu. Bisik Mak Jirah pada dirinya sendiri. Mereka tak akan selamat. Di rumah Haji Karim, suasana begitu sibuk. Para tetangga dan panitia gotong royong menyiapkan pelaminan, tenda, makanan, dan dekorasi. Puluhan ayam dipotong, nasi dimasak dalam panci raksasa, dan gamelan Jawa sudah dipasang di pendopo depan. Yanti berdiri di depan cermin, memandangi dirinya yang akan segera menjadi seorang istri. Gaun putih sudah tergantung di sampingnya. Matanya berkaca-kaca, bukan karena takut, tapi haru. Sebentar lagi, Bud, bisiknya pelan. Akhirnya kita resmi. Di ruangan lain, Budi duduk bersama beberapa sahabatnya. Wajahnya tampak tegang tapi bahagia. Ia tak sabar mengucapkan ijab kabul. Seluruh hidupnya terasa lengkap saat bersama Yanti. Namun, tak jauh dari sana, di bagian belakang rumah besar itu, para pekerja bangunan mendirikan tenda tambahan di dekat pohon besar yang tumbuh di tanah kering. Seorang kakek tua tukang pasang tenda tiba-tiba merasa pusing, lalu terhuyung dan jatuh. Ada yang aneh, gumamnya sambil menunjuk ke arah akar pohon. Tanah ini dingin dan bau darah. Namun ucapannya diabaikan, dianggap halusinasi karena kelelahan. Malam mulai turun. Langit Sukamulyo menjadi jingga keemasan, lalu gelap pekat. Lampu-lampu dipasang, tenda dihiasi lampion, dan alunan musik Jawa mengalun pelan dari pengeras suara. Desa itu tampak seperti surga kecil. Tapi di balik keindahan itu, ada sesuatu yang bangkit perlahan dari perut bumi. Burung gagak mulai berdatangan, berputar-putar di atas rumah Haji Karim. Satu persatu bertengger di atap, tak bersuara, hanya mengamati. Di dapur, salah satu pembantu rumah tangga bernama Lela melihat bayangan hitam melintas cepat di belakangnya. Ia terdiam, jantungnya berdetak tak karuan. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi aroma melati yang menyengat tiba-tiba memenuhi ruangan. Melati? Bisiknya bingung. Tapi, bukannya itu bunga buat mayat. Sementara itu, Mak Jirah duduk di depan gubuknya dengan segenggam kemenyan masih mengepul. Matanya memerah, wajahnya pucat. Mereka telah memilih tumbal, desisnya. Dan tak ada yang bisa mencegahnya. Tengah malam, seorang pemuda bernama Iwan, sepupu Budi, mengantarkan undangan ke rumah terakhir di desa. Dalam perjalanan pulang, ia melintasi jalan kecil yang gelap dekat kebun bambu. Saat berjalan cepat karena takut, ia mendengar suara gamelan dari arah semak-semak. Bukan suara rekaman, tapi suara langsung, lirih dan pelan, namun terasa sangat dekat. Siapa yang main gamelan tengah malam? Gumam Iwan. Ia menoleh,
Tapi yang dilihatnya hanyalah kabut tebal yang turun tiba-tiba. Lalu terdengar suara lain. Suara perempuan tertawa cekikikan, seperti pengantin yang malu-malu. Iwan menoleh cepat. Di antara pohon bambu, ia melihat sekelebat kain putih berkibar. Terlalu tinggi untuk ukuran manusia biasa. Dadanya langsung sesak, dan ia lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Pagi harinya, kabar mengejutkan datang. Salah satu dekorator panggung ditemukan pingsan dengan wajah pucat. Di tangannya, tergenggam sehelai kain putih seperti kerudung pengantin, basah oleh darah segar. Anehnya, tak ada yang mengaku kehilangannya, dan tak ada luka di tubuh pria itu. Haji Karim menganggapnya sebagai gangguan kecil dan tetap melanjutkan persiapan. Ia menenangkan panitia dengan berkata bahwa semua akan baik-baik saja. Tapi di balik jubahnya yang mewah dan senyum ramahnya, ia menyimpan rasa cemas yang tak terkatakan. Di dalam ruang pribadinya, tersimpan sebuah peti tua yang selalu terkunci rapat. Peti itu berisi rahasia yang sudah diwariskan turun-temurun. Di dalamnya ada jimat berbentuk janur kering, sehelai rambut panjang berwarna putih, dan catatan perjanjian yang ditulis dengan darah. Perjanjian itu dibuat bertahun-tahun lalu, bahwa setiap 10 tahun sekali, harus ada sepasang pengantin yang dikorbankan demi kejayaan keluarga Karim dan hasil panen yang tak pernah gagal. Dan kini, waktunya telah tiba. Pagi itu, langit Sukamulyo tampak cerah. Matahari bersinar hangat, dan angin semilir membawa aroma masakan dari dapur rumah Haji Karim. Warga desa mulai berdatangan, mengenakan pakaian terbaik mereka. Anak-anak berlarian, sementara para ibu sibuk mengatur posisi duduk di bawah tenda megah yang didekorasi dengan bunga segar dan kain putih. Di pendopo, gamelan ditabuh pelan, mengiringi jalannya acara. Kursi-kursi tamu penuh, dan orang-orang berbicara riuh rendah, membahas betapa cantiknya Yanti dan betapa beruntungnya Budi bisa menikahi gadis dari keluarga kaya dan terpandang. Yanti duduk di kamar pengantin, mengenakan kebaya putih gading dengan sanggul rapi dan riasan wajah yang membuatnya terlihat seperti putri keraton. Tapi di balik senyumannya, jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Bukan karena gugup, tapi karena sejak bangun tidur, ia merasa seperti diawasi. Udara di dalam kamar terasa dingin meski matahari menyengat di luar. Beberapa kali ia merasa bayangan di cermin bergerak, tidak sesuai geraknya sendiri. Dan ketika perias menyelipkan melati di sanggulnya, tiba-tiba harum bunga itu berubah menjadi bau anyir yang membuatnya mual. "Ada apa, Mbak Yanti?" tanya perias dengan suara lembut. Yanti hanya menggeleng pelan. Ia tak ingin merusak momen besar ini. "Gak apa-apa, mungkin karena deg-degan." Di sisi lain rumah, Budi sedang duduk bersila dengan jas putih lengkap, siap untuk prosesi akad. Ia tampak tenang di luar, tapi beberapa kali melirik ke arah pintu dan jendela, seolah menanti sesuatu yang buruk datang. Sejak subuh, ia bermimpi aneh, berjalan di lorong panjang dengan ratusan lilin menyala dan suara gamelan lirih mengiringinya. Di ujung lorong itu, Yanti berdiri, menangis, sementara di belakangnya berdiri sosok hitam tinggi dengan wajah kabur dan tangan penuh darah. Ia bahkan belum sempat cerita pada siapapun soal mimpi itu. "Dek, kamu siap?" tanya Iwan sambil menepuk pundaknya. Budi hanya mengangguk. "Iya, siap." Namun suaranya terdengar jauh dan kosong. Prosesi akad dimulai. Haji Karim duduk sebagai wali, matanya berbinar penuh kebanggaan. Para penghulu, saksi, dan tamu undangan menyimak dengan hikmat. Saat ijab kabul diucapkan, semua menyambutnya dengan ucapan, "Sah." Tepuk tangan membahana. Tawa dan air mata haru menyatu di udara. Musik gamelan berganti irama cepat, dan tumpeng raksasa dibawa keluar untuk syukuran. Namun, di antara semua kemeriahan itu, langit tiba-tiba berubah muram. Awan mendung menggantung tanpa aba-aba. Angin bertiup kencang, membuat tirai-tirai putih di pelaminan melambai liar. Beberapa tamu merasa merinding. Seekor burung gagak terbang rendah dan hinggap di salah satu tiang tenda, membuat seorang anak kecil menangis keras. Tapi Haji Karim hanya tertawa. Angin sore, biasa saja. Pertanda rejeki datang. Tiba-tiba, dari arah deretan kursi tamu, seorang perempuan parubaya mendadak kesurupan.
Ia berdiri dan tertawa keras, lalu menjatuhkan tubuhnya ke tengah pelaminan sambil menunjuk ke arah Yanti dan Budi. Tumbal! Mereka tumbal! Teriaknya dengan suara yang bukan suaranya sendiri. Semua tamu terkejut. Beberapa berteriak, anak-anak dibawa menjauh. Beberapa panitia mencoba menolong si perempuan, tapi ia mengamuk dan matanya berubah merah pekat. Suara tangis bayi mendadak terdengar padahal tak ada bayi di sekitar. Lalu ia jatuh pingsan. Maaf, hanya kerasukan biasa, ujar salah satu kerabatnya gugup. Dia memang punya penyakit bawaan. Acara kembali dilanjutkan dengan canggung. Tapi Yanti memegang tangan Budi erat-erat. Mas, aku takut. Budi hanya menatapnya. Ia pun tak bisa berkata apa-apa. Suasana tak lagi seindah semula. Menjelang sore, tamu-tamu mulai pulang satu persatu. Sisa makanan dibagikan, dan beberapa orang sibuk membereskan perlengkapan. Di dapur, 2 orang ibu memasukkan lauk ke dalam rantang untuk dibagikan ke tetangga. Namun saat membuka salah satu kendil, mereka berteriak histeris. Di dalamnya bukan ayam goreng, tapi darah segar yang menetes deras ke lantai. Saat dicek kembali oleh orang lain, isinya berubah kembali menjadi lauk biasa. Ibu itu capek kali ya, sampai halu, kata salah satu tetangga, meski wajahnya juga pucat. Di halaman belakang, beberapa petugas dekorasi bersiap membereskan tenda tambahan yang dipasang dekat pohon besar. Salah satu dari mereka, seorang pemuda bernama Darto, berjalan sendirian ke arah sana. Saat hendak mencabut tali tenda, ia mendengar suara perempuan menyanyi pelan. Suaranya halus, indah, tapi dingin. Ilir-ilir, ilir-ilir, tandure wus sumilir. Darto menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi saat ia menunduk, ia melihat kain putih panjang menjuntai dari atas pohon, melilit ke bawah seperti gaun pengantin. Saat ia menyentuhnya, tiba-tiba kain itu menyerap ke tanah dan menghilang. Darto jatuh terduduk dan pingsan di tempat. Ketika ditemukan, tubuhnya gemetar hebat dan ia hanya bisa mengulang satu kata. Pengantin, pengantin, pengantin. Sore berubah menjadi malam. Yanti dan Budi kini resmi menjadi suami istri. Tapi suasana rumah terasa aneh. Meskipun lampu-lampu terang benderang dan musik masih diputar, hawa dingin terus menyelimuti rumah itu. Terdengar suara pintu berderit meski tidak ada angin. Beberapa kali, tamu yang masih tersisa melihat bayangan putih lewat cepat di antara tirai-tirai pelaminan. Kakek tua yang duduk di pojok tiba-tiba menangis diam-diam. Ia berkata kepada cucunya, "Dulu, pernikahan seperti ini juga pernah terjadi. Tapi pengantinnya mati sebelum malam pertama." Cucunya tertawa. Kakek bercanda, "Ya?" Tapi si kakek hanya menunduk. Matanya kosong. Malam pun benar-benar turun. Yanti dan Budi masuk ke kamar pengantin. Semua orang berpamitan, kecuali beberapa keluarga dekat yang masih membereskan makanan. Haji Karim berdiri di beranda, menatap langit yang mulai tertutup awan tebal. Dari kejauhan, ia melihat Mak Jirah berdiri di dekat pagar, menatap ke arah rumahnya. Mata Mak Jirah penuh amarah. "Kau tahu apa yang akan datang, Haji?" Gumamnya lirih. "Dan kau biarkan itu terjadi lagi." Haji Karim memejamkan mata. Dari balik dinding rumahnya, terdengar suara gamelan pelan, dan lalu, suara tangisan. Malam semakin larut. Suasana di rumah Haji Karim mulai tenang. Para tamu sudah pulang, hanya tersisa beberapa kerabat dekat yang menginap dan panitia yang membereskan sisa pesta. Angin malam berembus pelan, membawa sisa aroma melati dan dupa dari pelaminan. Di dalam kamar pengantin, Yanti duduk di tepi ranjang dengan gaun tidurnya yang sederhana namun anggun. Rias wajahnya sudah dibersihkan, menyisakan kecantikan alami yang masih terpancar meski matanya tampak letih. Di hadapannya, Budi tengah mengganti pakaian. Kamar itu didekorasi indah, dengan tirai putih menggantung di 4 sudut ranjang dan kelambu tipis yang membingkai tempat tidur berukir jati. Namun, meski seharusnya malam itu menjadi malam penuh cinta dan kebahagiaan, udara di kamar itu terasa berat. Seperti ada yang menggantung di langit-langit. Yanti mengusap lengan, merasa dingin padahal semua jendela sudah ditutup rapat.
"Mas, kamu ngerasa aneh nggak?" bisiknya, pelan. Budi menghampiri, duduk di samping istrinya. Ia menggenggam tangan Yanti, mencoba menenangkan. "Ya, agak aneh. Tapi mungkin karena kecapean. Dari pagi kita belum benar-benar istirahat." Yanti mengangguk pelan. Tapi pikirannya belum tenang. Sejak mereka masuk ke kamar, suara gamelan seperti masih terdengar samar dari kejauhan, padahal musik sudah dimatikan sejak 1 jam lalu. Dan ada satu hal yang sangat mengganggunya, bau melati semakin kuat. Bukan bau segar, melainkan bau melati layu yang bercampur amis, seperti bunga yang telah direndam darah. Tepat pukul 11 malam, lampu kamar tiba-tiba redup, kemudian padam total. Budi spontan berdiri dan mencari saklar, tapi tidak berhasil. "Listriknya mati ya?" gumamnya, mencoba terdengar tenang. Yanti tetap di tempat tidur, memeluk bantal dengan erat. Jantungnya berdegup kencang. Lalu terdengar suara berderit, seperti suara jendela tua yang terbuka perlahan. Padahal mereka sudah memastikan semua tertutup rapat. Budi mendekati jendela. Dengan bantuan cahaya remang dari luar, ia melihat daun jendela sedikit terbuka. Tapi yang membuatnya bergidik adalah sesuatu yang menempel di kaca. Bekas tangan berdarah, meninggalkan jejak jari panjang seperti cakar. "Gak lucu, siapa yang usil begini?" gumamnya tegang. Tiba-tiba, terdengar ketukan keras dari dalam lemari pakaian. Tok, tok, tok. Yanti menjerit kecil, tubuhnya bergetar. Budi mengambil langkah pelan, mendekati lemari yang tertutup rapat. Suara ketukan berhenti. Ia tarik napas dalam-dalam, lalu membuka pintunya dengan cepat. Kosong. Tidak ada apa-apa di dalam, hanya baju pengantin Budi yang tergantung rapi. Tapi saat ia menyentuh kain jasnya, Budi merasa sesuatu menetes dari atas kepala. Ia menengadah, dan melihat darah segar menetes dari langit-langit lemari. Budi langsung mundur. Wajahnya pucat pasi. "Ya Allah!" Yanti berdiri terpaku. Suara lain mulai terdengar. Tangisan lirih perempuan, sangat dekat, seolah berasal dari kolong tempat tidur. Budi menyalakan ponsel dan menyinari ke arah kolong. Saat cahayanya menyapu lantai, mereka melihat kaki. Sepasang kaki putih pucat dengan kuku panjang yang menghitam, berdiri tegak di balik tirai ranjang. Tapi tidak ada badan di atasnya. Hanya kaki, berdiri sendiri. Seketika, tirai bergerak sendiri. Udara mendadak panas dan bau gosong menyengat hidung mereka. Keringat dingin membasahi tubuh Budi. Ia menarik tangan Yanti, "Cepat keluar dari sini." Mereka mencoba membuka pintu kamar, namun gagangnya seperti dikunci dari luar. Diputar berkali-kali, tetap tidak bisa dibuka. Pintu seolah membatu. Sementara itu, suara tangisan berubah menjadi tawa cekikikan. Tirai ranjang berkibar meski tidak ada angin. Di cermin, Yanti melihat bayangan sosok tinggi dengan gaun pengantin kusut, berdiri membelakanginya. Ia tidak bisa melihat wajahnya, tapi kain putih yang menutupi tubuh sosok itu berlumuran darah hitam. "Siapa kamu?" teriak Yanti, tapi bayangan itu tidak bergerak. Justru menoleh perlahan, menampakkan wajah rusak, matanya bolong, kulitnya hangus seperti terbakar, dan mulutnya menganga lebar sampai ke telinga. Yanti menjerit histeris, dan seketika semua kaca cermin di kamar pecah bersamaan. Dari luar kamar, tidak ada yang mendengar jeritan itu. Rumah sudah senyap. Para kerabat tertidur pulas, seolah dibungkam kekuatan gaib. Haji Karim yang biasanya tidur ringan pun tak bergeming, seolah disengaja agar tidak terbangun. Di dalam kamar, Budi berusaha menendang pintu, tapi gagal. Ia lalu menarik Yanti ke pojok ruangan, mencoba melindungi istrinya. Tapi saat mereka menoleh ke tempat tidur, mereka berdua melihat tubuh mereka sendiri, sedang tidur di ranjang dengan wajah damai, seolah belum terjadi apa-apa. Yanti menutup mulutnya. "Mas, itu kita." Budi tidak menjawab. Ia menatap tubuhnya sendiri dengan ngeri, kemudian menyadari satu hal. Mereka belum mati, tapi sedang ditarik keluar dari tubuh mereka. Saat itu juga, pintu kamar terbuka dengan sendirinya. Angin kencang masuk menerpa, dan muncul sesosok bayangan besar yang melayang di ambang pintu.
Wujudnya seperti manusia, tapi seluruh tubuhnya dibalut kain kafan berdarah, dan dari kepalanya menetes cairan hitam pekat seperti oli busuk. Bayangan itu menunjuk mereka berdua dengan satu jari panjang, lalu mengeluarkan suara berat. Tumbal sudah diambil. Perjanjian dipenuhi. Tubuh Yanti dan Budi terpental ke belakang, menghantam dinding. Darah keluar dari mulut dan hidung mereka. Budi memeluk Yanti, mencoba menutup matanya, berharap semua ini mimpi. Tapi tidak ada yang berubah. Tubuh mereka perlahan tergantung ke atas, seolah ditarik oleh tali tak terlihat. Leher mereka mulai menegang. Mereka menggeliat, berusaha berteriak, tapi suara tertahan di tenggorokan. Tak lama kemudian, sunyi. Pagi harinya, suara teriakan membangunkan warga. Salah satu keluarga yang menginap bermaksud membangunkan pengantin baru untuk sarapan. Tapi saat membuka kamar, ia mendapati pemandangan mengerikan. Yanti dan Budi tergantung di langit-langit kamar dengan kain putih melilit leher mereka. Gaun pengantin mereka dipenuhi darah dan bekas terbakar. Mata mereka terbuka lebar, membelalak ke arah langit-langit. Di dinding kamar tertulis dengan darah, "Mereka bukan yang terakhir." Desa Sukamulyo kembali diguncang. Tak ada yang bisa menjelaskan kejadian itu. Polisi datang, tapi tidak menemukan tanda-tanda perampokan atau pembunuhan biasa. Tidak ada sidik jari, tidak ada jejak kaki, dan tidak ada saksi. Namun satu hal yang pasti, sejak malam itu, rumah Haji Karim tak pernah lagi dihuni. Dan kamar pengantin itu tak pernah dibuka kembali. Setelah kematian Yanti dan Budi yang menggemparkan, suasana desa Sukamulyo berubah drastis. Keceriaan yang biasanya menghiasi pagi hari lenyap begitu saja. Warga mulai membicarakan kutukan, arwah penasaran, dan tanda-tanda gaib yang mengintai rumah Haji Karim. Rumah megah itu kini tertutup rapat. Tirai-tirai diturunkan, pintu depan digembok, dan tak ada satupun suara yang terdengar dari dalam. Haji Karim mengurung diri sejak malam kejadian. Ia menolak menerima tamu, tak menghadiri pemakaman anaknya sendiri, dan bahkan tak menanggapi panggilan kepala desa yang mencoba menawarkan bantuan. Warga mulai gelisah. Di sisi lain, Iwan, sepupu Budi, masih dihantui rasa bersalah. Ia merasa ada yang tidak wajar dari kematian dua sejoli itu. Ia tahu Budi adalah orang yang sehat secara fisik dan mental. Dan Yanti, meski pendiam, tidak mungkin melakukan bunuh diri, apalagi di malam pertama pernikahan mereka. Iwan mengingat betul mimpi buruk yang dialaminya beberapa hari sebelum kejadian. Bayangan Yanti berdiri dalam gaun pengantin yang sobek, tubuhnya dipenuhi luka, sambil menangis memanggil namanya. Mimpi itu semakin sering datang, bahkan sesudah mereka meninggal. Malam itu, Iwan memberanikan diri. Ia menyusup ke rumah Haji Karim. Ia tahu ada jalan pintas melalui pagar samping yang biasa digunakan anak-anak saat bermain. Dengan senter kecil dan jaket tebal, ia berjalan dalam kegelapan, merunduk di balik pohon dan pagar bambu. Rumah besar itu tampak lebih menyeramkan dalam sunyi. Beberapa jendela terbuka sedikit, dan suara seperti bisikan lirih terdengar dari dalam. Ia mengetuk pelan pintu belakang. Tak ada jawaban. Lalu perlahan, pintu itu berderi terbuka, sendiri. Iwan menarik napas panjang dan masuk. Di dalam, suasana rumah itu benar-benar berbeda. Dulu, rumah Haji Karim selalu wangi dengan bau kemenyan dan bunga. Kini, hanya bau lembab dan debu yang memenuhi hidung. Dinding penuh dengan foto keluarga, namun salah satu di antaranya tampak ganjil. Sebuah bingkai besar yang menampilkan foto Yanti dan Budi sedang bersalaman dengan seseorang berwajah kabur. Gambar itu berwarna gelap, dengan latar belakang hutan, bukan studio. "Apa ini?" gumam Iwan sambil mendekat. Ia naik ke lantai 2, menuju kamar kerja Haji Karim yang konon selalu dikunci. Tapi kali ini, pintunya terbuka sedikit, seolah memang mengundangnya masuk. Di dalam, ruangan itu penuh rak kayu tua, buku-buku kuno, dan benda-benda aneh. Boneka jerami tergantung di dinding, botol kaca berisi rambut manusia, dan lukisan-lukisan bertema kematian. Namun perhatian Iwan tertuju pada sebuah peti kayu kecil di pojok ruangan, terkunci dengan rantai besi. Dengan cepat, ia mencari kunci.
Laci-laci dibuka, dokumen berserakan. Di salah satu laci terdalam, ia menemukan kunci kuningan tua. Tangannya gemetar saat membukanya. Begitu peti terbuka, aroma busuk menyengat langsung menghantam wajahnya. Di dalamnya, ia menemukan sebuah kitab lusuh berbahasa Jawa kuno, janur kering berbentuk manusia, dan segumpal rambut panjang yang sudah menghitam. Namun yang paling membuat jantungnya hampir berhenti adalah lembaran kertas berwarna coklat tua, dengan tulisan merah menyala. Perjanjian antara keluarga yang terpilih dan penguasa tanah. Demi kelimpahan, kejayaan, dan kekuasaan, tumbal pengantin akan diserahkan setiap 10 tahun sekali. Bila tidak dipenuhi, maka seluruh darah keturunannya akan ditagih. Nama di bawah perjanjian itu tertulis jelas. Karim bin Saidi bin Marzuki. Iwan mematung. Ia teringat sesuatu. 10 tahun lalu, ada pernikahan di desa yang juga berujung kematian tragis. Pasangan muda yang ditemukan bunuh diri di dalam sumur. Waktu itu, warga menganggapnya kecelakaan biasa. Tapi sekarang semuanya tampak seperti pola. Ia membuka lembaran lain, catatan tangan Haji Karim sendiri. Ada nama-nama tertulis di sana. Tahun demi tahun. Dan semua berakhir dengan catatan kecil, tumbal berhasil. Yanti dan Budi adalah yang paling baru. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki di belakang. Iwan membalikan badan, dan melihat Haji Karim berdiri di ambang pintu. Wajahnya sayu namun tegas. "Kamu nggak seharusnya ada di sini, Wan," ucapnya lirih. Iwan menggenggam kitab itu erat. "Om, ini semua. Kenapa? Kenapa harus Yanti dan Budi?" Haji Karim tidak menjawab langsung. Ia melangkah pelan, duduk di kursi rotan tua di pojok ruangan. "Tanah ini, desa ini, semua dulunya kering, gersang, dan penuh kematian," ujarnya. "Leluhur kita membuat perjanjian agar bisa hidup makmur. Tapi semua itu ada harganya. Bukan uang, tapi darah." Matanya kosong menatap jendela. "Setiap 10 tahun, kami harus menyerahkan sepasang pengantin baru yang murni. Tidak boleh cerai, tidak boleh cacat. Hanya pasangan cinta sejati. Itu syaratnya." Iwan bergetar. "Jadi Om, sengaja menjadikan Yanti sebagai tumbal?" Haji Karim menatap Iwan dengan mata merah berair. "Aku ayahnya. Kau pikir aku tidak menyesal? Tapi kalau aku menolak, semua anak cucuku akan mati mengenaskan. Pilihannya cuma satu, mengorbankan 2 untuk menyelamatkan puluhan." Suasana hening. Hanya terdengar detak jam tua di dinding. Iwan menggertakkan gigi. Ia tahu ini bukan hanya dosa. Ini, pembantaian berantai yang dibungkus tradisi dan tameng agama. "Ini harus dihentikan," bisiknya. Tapi Haji Karim menggeleng. "Sudah terlambat. Kalau kamu membakar perjanjian itu, mereka akan marah. Dan yang mati bukan cuma aku, tapi seluruh desa." Iwan menatap peti itu sekali lagi. Di dalamnya, selain kitab dan jimat, ada foto-foto lama dari para pasangan yang pernah menjadi tumbal. Beberapa wajah dikenalnya, sebagian lainnya sudah dilupakan sejarah. Tapi semuanya berakhir mengenaskan. Dan saat itulah, dari balik dinding kayu, terdengar suara ketukan pelan. Tok, tok, tok. Haji Karim langsung bangkit. "Mereka datang. Jangan ganggu barang itu, Wan." Tapi Iwan sudah membakar selembar kertas perjanjian dengan korek api. Api menyala cepat, dan ruangan dipenuhi asap hitam yang menyesakkan. Dari langit-langit, suara jeritan mulai terdengar. Bukan manusia, bukan hewan, tapi entitas yang tak bisa dijelaskan. "Wan, cepat pergi dari sini," teriak Haji Karim. Tapi sebelum Iwan sempat lari, angin kencang menerpa ruangan. Peti meledak, dan seberkas bayangan hitam melompat keluar, membungkus tubuh Haji Karim. Suara tulangnya patah terdengar jelas. Iwan lari keluar rumah dengan napas terengah. Di belakangnya, rumah itu mulai berguncang. Api kecil membakar dinding kayu, dan terdengar jeritan mengerikan dari dalam. Di luar, langit berubah merah. Dan dari kejauhan,
Di atas rumah Haji Karim, Iwan melihat sosok dua pengantin berdiri, wajah mereka hancur, tapi mata mereka menyala terang. Mereka tersenyum padanya. Tapi Iwan tahu, ini belum selesai. Setelah peristiwa mengerikan di rumah Haji Karim, suasana desa Sukamulyo berubah total. Tak ada lagi anak-anak bermain di sore hari, tak ada suara tawa di warung kopi, bahkan suara ayam berkokok pun terasa murung. Seolah desa itu diselimuti kabut duka yang tak kunjung sirna. Rumah Haji Karim telah terbakar sebagian. Dinding bagian atas hangus, dan kamar kerjanya luluh lantak. Tubuh Haji Karim tidak pernah ditemukan, hanya tersisa debu hitam dan bau hangus menyengat yang tak kunjung hilang. Warga mulai percaya bahwa ia telah dihabisi oleh kekuatan gaib yang dulu ia puja sendiri. Namun, bencana tak berhenti sampai di sana. Malam Jumat Kliwon, tepat seminggu setelah kematian Yanti dan Budi, kejadian aneh mulai menghantui warga satu persatu. Dimulai dari Bu Saroh, tetangga depan rumah Haji Karim, yang terbangun tengah malam karena suara gamelan lirih yang mengalun dari arah rumah yang terbakar. Ia berdiri di teras, menggigil ketakutan. Tak mungkin ada yang memainkan musik di rumah itu, tapi telinganya jelas mendengar irama pelan gamelan Jawa pengiring pernikahan. Ketika menoleh ke arah rumah tersebut, ia melihat sepasang bayangan berdiri di pelaminan yang sudah hangus terbakar. Bayangan itu mengenakan busana pengantin. Sang perempuan bersanggul dengan kebaya putih penuh darah, dan sang pria berdiri tegak mengenakan beskap, dengan wajah hancur dan mata melotot. Ketika Bu Saroh menjerit, bayangan itu menghilang. Tapi sejak malam itu, ia kerasukan dan tak bisa berbicara selain mengulang satu kalimat. Mereka belum tenang, mereka belum tenang. Di tempat lain, Pak Darto, tukang kayu desa, mengalami mimpi buruk berulang selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia berjalan di jalan setapak menuju sebuah pelaminan, tapi setiap langkahnya membuat tanah di bawah kaki berubah menjadi darah. Di panggung, Yanti duduk sendirian, menangis sambil mengelus perutnya yang membesar. "Pak, tolong saya, anak ini belum sempat lahir," katanya dalam mimpi. Ketika Darto terbangun dengan tubuh basah oleh keringat, ia merasa lemas luar biasa. Pagi harinya, ia jatuh dari tangga rumah tanpa sebab, dan kakinya patah. Istrinya bersumpah melihat sosok perempuan hamil berbaju pengantin berdiri di sudut rumah malam sebelumnya. Desa mulai panik. Warga mulai berduyun-duyun datang ke rumah Mak Jirah. Perempuan tua itu selama ini dijauhi karena dianggap aneh, tapi kini menjadi satu-satunya tempat orang mencari perlindungan. Rumahnya yang dipenuhi bau dupa dan gantungan janur kelapa mendadak penuh sesak. "Mak, ini semua karena tumbal itu, ya?" tanya seorang warga dengan wajah pucat. Mak Jirah hanya mengangguk pelan. Matanya tajam menatap ke arah langit. Arwah Yanti dan Budi tidak diterima tanah, tidak diterima langit. Mereka mati tak wajar, dan jiwanya tertambat di antara dua dunia. Mereka marah. Mereka menuntut keadilan. "Lalu kami harus bagaimana, Mak?" Selama darah belum dibalas dengan darah, selama janji belum dibatalkan dengan benar, mereka akan terus menghantui. Iwan, yang sejak peristiwa kebakaran merasa jiwanya diganggu, kembali bermimpi buruk. Tapi kali ini berbeda. Ia tidak hanya melihat Yanti dan Budi. Ia berdiri di sebuah ruangan gelap dengan ratusan wajah melayang. Semua adalah pengantin yang pernah dijadikan tumbal. Mulut mereka menjahit diri sendiri, dan mata mereka menangis darah. Dari tengah ruangan, suara Yanti terdengar. "Kami tak ingin menakuti, kami ingin dibebaskan." Saat Iwan terbangun, ia langsung memutuskan menemui Mak Jirah. Di rumah sang dukun tua, ia menceritakan semua mimpi dan kejadian yang dilihatnya. Mak Jirah mengangguk. "Kamu sudah membuka perjanjian, maka kamu yang terhubung langsung dengan mereka." Iwan gelisah. "Apa yang harus saya lakukan?" Mak Jirah berdiri, lalu mengambil seikat bunga melati kering dan kain kafan tua. "Kau harus temui mereka di tempat kejadian, malam Jumat depan, sendiri." Malam itu, angin dingin menyelimuti desa Sukamulyo. Bulan bulat sempurna tergantung di langit. Iwan berdiri di halaman rumah Haji Karim, membawa sesaji sesuai arahan Mak Jirah, bunga melati,
air kelapa muda, dan sepotong kain kafan yang sudah dicelup darah ayam hitam. Ia duduk bersila di atas tanah hangus bekas pelaminan. Angin berembus kencang. Daun-daun beterbangan. Suara gamelan mulai terdengar perlahan dari bawah tanah, bukan dari pengeras suara. Dari arah kamar pengantin, dua sosok perlahan muncul. Yanti dan Budi. Wujud mereka sama seperti terakhir terlihat, berlumuran darah dan luka, namun sorot mata mereka bukan lagi penuh dendam, tapi luka dan penderitaan. Iwan menunduk. Matanya berkaca-kaca. Maafkan aku terlambat menyelamatkan kalian. Yanti melangkah maju, mulutnya bergerak tapi tak bersuara. Lalu dari tubuhnya keluar cahaya samar, yang kemudian membentuk sosok kecil, janin yang belum sempat lahir. Iwan terpana. Dia sedang hamil, bisiknya. Budi mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah peti di bawah tanah, yang entah bagaimana kini muncul kembali dari tanah. Peti itu terbuka sedikit, memperlihatkan kain perjanjian lama yang belum sepenuhnya terbakar. Iwan mengerti. Ia mengambil kain itu, lalu membakarnya sampai habis. Api menyala biru kehijauan, dan langit mendadak bergemuruh. Yanti dan Budi menatapnya terakhir kali, lalu perlahan tubuh mereka berubah menjadi debu, terangkat ke udara dan menghilang bersama angin malam. Suara gamelan berhenti. Sunyi. Dan untuk pertama kalinya dalam seminggu, udara di desa terasa hangat. Namun esok harinya, berita mengejutkan kembali mengguncang desa. Salah satu anak dari keluarga Haji Karim yang tinggal di kota dikabarkan tewas mengenaskan. Kepalanya ditemukan tergantung di balkon apartemen, sementara tubuhnya membusuk di dalam kamar mandi. Polisi menyebutnya bunuh diri. Tapi Iwan tahu, meski arwah Yanti dan Budi telah tenang, rantai darah pesugihan itu belum sepenuhnya putus. Karena perjanjian yang diwariskan, tak hanya hidup dalam kertas, tapi dalam darah seluruh keturunan. Dan darah harus ditebus dengan darah. Pagi itu, kabar kematian Reno, anak bungsu Haji Karim, menggegerkan seluruh desa Sukamulyo. Pria itu ditemukan tewas mengenaskan di apartemennya di Jakarta. Kepalanya tergantung di balkon lantai 14, sementara tubuhnya membusuk di kamar mandi dengan kondisi membiru dan membengkak. Polisi menyimpulkan sebagai bunuh diri, tapi bagi warga Sukamulyo, ini bukan kematian biasa. Terlalu mirip dengan kutukan yang selama ini mereka dengar. Bila perjanjian tumbal tak ditepati atau dilanggar, maka seluruh darah keturunan akan menjadi santapan makhluk gaib yang dulu dipuja. Iwan, yang menyaksikan langsung pembebasan arwah Yanti dan Budi, merasa nuraninya tak bisa diam. Ia tahu apa yang akan terjadi. Kematian akan terus datang, satu persatu, hingga semua darah Haji Karim lenyap dari muka bumi. Sore itu, Iwan kembali menemui Mak Jirah. Mak, Reno mati. Sama seperti yang kita takutkan, ucapnya sambil duduk gemetar. Mak Jirah tak tampak terkejut. Perempuan tua itu justru sibuk menumbuk bunga kantil dan mencampurnya dengan air mawar dalam mangkuk tanah liat. Belum selesai, Nak. Rantai darah itu sudah berurat akar. Setiap anak, setiap cucu, bahkan cicit, mereka semua masuk dalam daftar tumbal jika tidak segera diputus. Bagaimana cara memutuskannya, Mak? Mak Jirah mendesah panjang. Harus ada pengorbanan yang setara. Seseorang dari darah Haji Karim harus menyerahkan diri secara sukarela sebagai penutup. Iwan terdiam. Ia tahu ada dua anak Haji Karim lainnya yang masih hidup. Mira, anak sulung yang kini tinggal di Surabaya bersama keluarganya, dan Dika, anak kedua yang membuka usaha bengkel di kota sebelah. Malam harinya, angin bertiup tak biasa. Awan tebal menutupi bulan. Di rumah Dika yang terletak di pinggiran kota, kejadian aneh mulai terjadi. Televisi menyala sendiri, memperlihatkan tayangan pengantin bersimbah darah. Lampu berkedip. Suara gamelan lirih muncul dari kamar mandi. Dika, yang awalnya mengira itu hanya gangguan listrik, mulai panik saat menemukan lukisan kecil berbingkai kayu tergantung di dinding kamarnya. Lukisan sepasang pengantin, dengan mata berlubang dan darah mengalir dari mulutnya. Padahal, ia tak pernah punya lukisan seperti itu. Dan saat tengah malam tiba, ia melihat sosok perempuan hamil mengenakan kebaya putih berdiri di halaman rumahnya.
Yanti, gumamnya ketakutan. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya, menunjuk ke arah dada Dika. Seketika, jantung Dika berdetak cepat. Dadanya terasa panas. Ia jatuh tersungkur, menggeliat seperti kejang. Tetangganya menemukannya pagi hari, sudah tidak bernyawa. Wajahnya memucat, matanya melotot, dan di dinding kamarnya tertulis dengan darah, "Bayar hutang darah." Mira, yang menerima kabar kematian adik-adiknya, segera pulang ke desa. Ia datang bersama suaminya dan 2 anaknya yang masih kecil. Di wajah Mira tergambar jelas ketakutan, tapi juga kesombongan yang tak bisa disembunyikan. Ia menolak bicara soal pesugihan atau tumbal, dan menyebut semua ini sebagai kebetulan atau rekayasa orang-orang kampung yang kolot. Waktu itu Bapak hanya usaha keras, bukan pakai ilmu hitam. "Kalian semua terlalu percaya tahayul," serunya saat warga memperingatkannya. Tapi malam pertama di rumah warisan Haji Karim membuat Mira kehilangan kata. Anaknya yang berumur 7 tahun mengigau keras, menyebut nama Yanti berulang kali, lalu muntah darah tanpa sebab. Suaminya pingsan di kamar mandi setelah melihat pantulan cermin yang memperlihatkan dirinya memakai pakaian pengantin Jawa penuh darah. Mira sendiri melihat sepintas wujud Budi berjalan melewati lorong rumah. Matanya hitam legam dan tangan membawa pusaka keris berkarat. Paginya, mereka memutuskan menginap di rumah kepala desa. Tapi malam ketiga, anak bungsu Mira ditemukan mengambang di sumur belakang rumah. Warga pun mengikatkan satu simpulan, tidak ada tempat yang aman bagi keturunan Haji Karim. Iwan, yang selama ini menyaksikan semua kejadian, merasa keputusannya semakin mendesak. Ia tahu tidak bisa menunggu sampai semua korban tewas. Ia menemui Mira, memohon agar wanita itu bersedia melakukan pemutusan rantai darah sesuai nasihat Mak Jirah. Kalau tidak, yang mati bukan cuma keluarga kamu, tapi seluruh desa bisa kena imbasnya. Arwah-arwah tumbal lain yang dikorbankan Haji Karim bisa ikut bangkit. Dendam mereka tak akan pilih-pilih siapa yang hidup, ucap Iwan serius. Mira sempat terpukul. Ia tak menyangka dosa ayahnya begitu dalam. Namun sebagai ibu, ia tak tega menyerahkan diri. Aku nggak sanggup, Wan. Aku punya 2 anak. Aku nggak bisa tinggalkan mereka. Iwan hanya bisa mengangguk dengan pasrah. Ia tahu, jika bukan Mira yang menyerahkan diri, maka darah yang lebih muda akan diambil, anak-anaknya. Malamnya, Mak Jirah memulai ritual penjagaan di batas desa. Ia menyalakan dupa, membuat lingkaran garam, dan menanam paku-paku besi di sudut jalan. Ini hanya untuk memperlambat, kata Mak Jirah kepada Iwan. Bukan menghentikan. Dan benar saja, menjelang tengah malam, jeritan terdengar dari rumah kepala desa. Anak sulung Mira kejang-kejang di tempat tidur, sementara bayangan perempuan berbaju pengantin terlihat berdiri di atas lemari, menatap tajam dengan mata hitam berair darah. Mak Jirah, yang langsung datang, berseru keras sambil menaburkan air kembang 7 rupa ke seluruh ruangan. Yanti, cukup, jangan ambil anak ini. Tapi sosok itu tak bergeming. Mak Jirah lalu merapal mantra dengan cepat, dan dari mulut arwah itu terdengar lirih. Kalau bukan anaknya, ibunya. Di luar rumah, angin berputar membentuk pusaran. Petir menyambar tanpa hujan. Dari kejauhan, suara tangisan bayi terdengar, seolah ada janin yang belum sempat lahir ikut merintih dari alam sana. Mira, yang melihat anaknya hampir mati, akhirnya menjerit putus asa. Ambil aku saja. Jangan anakku. Seketika semuanya hening. Bayangan Yanti perlahan menunduk, lalu menghilang ke dalam tubuh Mira. Perempuan itu jatuh pingsan di tempat. Pagi harinya, Mira dinyatakan meninggal. Tapi tubuhnya tidak membusuk. Wajahnya damai, bahkan seolah tersenyum. Di pelipisnya, ada bercak darah membentuk lambang bunga melati. Mak Jirah mengangguk pelan. Sudah selesai. Namun Iwan tidak sepenuhnya lega. Sebab saat ia berjalan pulang melewati kebun pisang di dekat rumahnya, ia mendengar bisikan lemah dari balik dedaunan. Masih ada satu lagi, yang tahu tapi diam, yang dulu ikut, tapi lari.
Iwan menoleh. Jantungnya berdegup keras. Itu bukan suara Yanti. Itu suara perempuan lain, yang dulu juga pernah jadi tumbal. Langit desa Sukamulyo mendung sepanjang hari. Angin bertiup lirih, membawa bau tanah basah bercampur kembang setaman yang menyengat. Seolah alam pun ikut berkabung, menyadari bahwa kedamaian hanya sementara. Karena meski Mira sudah menyerahkan dirinya sebagai tumbal terakhir, ketenangan belum benar-benar kembali. Iwan mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Setiap malam, ia mendengar suara tanah di kais. Lalu suara rintihan lirih dari dalam bumi. Tangisan perempuan. Tapi bukan Yanti. Bukan pula suara arwah Mira. Suara ini berbeda, penuh luka dan dendam. Pagi harinya, ia pergi ke kuburan desa, tempat arwah Yanti dan Budi dimakamkan. Maka mereka berdua kini sudah dibuatkan pusara layak. Tak lagi dipendam diam-diam seperti saat pertama meninggal mengenaskan. Warga mulai berani berziarah, meletakkan bunga melati dan membaca doa. Namun saat Iwan mendekat ke makam Yanti, langkahnya terhenti. Nisan itu bergoyang sendiri. Perlahan tapi pasti. Tanahnya tampak retak halus, seperti ada yang mendorong dari dalam. Iwan memicingkan mata, jantungnya berdetak kencang. Tidak mungkin. Bukankah ini sudah selesai? Bisiknya sendiri. Iwan bergegas ke rumah Mak Jirah. Mak, makam Yanti bergoyang. Seperti ada yang belum beres. Mak Jirah tidak kaget. Wajahnya terlihat sangat lelah, dan di bawah matanya tampak lingkaran hitam yang dalam. Aku sudah tahu sejak malam Mira menyerahkan diri. Itu bukan akhir, Wan. Bukan hanya Yanti dan Budi yang jadi tumbal. Ada yang lain, yang disembunyikan, yang tidak pernah dibicarakan. Iwan mengerutkan kening. Siapa maksud Mak? Mak Jirah berdiri, membuka laci tua di dapurnya, dan mengeluarkan secarik foto usang. Dalam foto itu, tampak Haji Karim masih muda berdiri di depan sebuah rumah joglo. Di sampingnya, seorang perempuan muda sedang memegang bayi. Itu istri pertamanya, kata Mak Jirah lirih. Namanya Sri Lestari. Tapi tidak ada satupun warga desa yang pernah tahu bagaimana nasib perempuan itu. Karena setelah rumah tangga mereka tak dikaruniai anak selama bertahun-tahun, Sri tiba-tiba menghilang. Iwan menelan ludah. Mak pikir, dia dijadikan tumbal pertama. Mak Jirah mengangguk pelan. Dan arwahnya belum pernah dilepaskan. Ia terkubur di bawah rumah joglo lama Haji Karim. Tapi tak ada yang pernah gali lagi tanah itu. Karena semua sudah tertutup oleh dosa. Hari sudah gelap ketika Iwan, ditemani dua pemuda desa, datang ke reruntuhan rumah joglo tua milik keluarga Haji Karim. Rumah itu sudah lama dibiarkan kosong dan lapuk. Kayu-kayunya termakan rayap, jendelanya bolong, dan atapnya ambruk sebagian. Namun begitu melangkah ke halaman depan, udara mendadak dingin. Seperti ada kabut tak kasat mata yang menggantung di udara. Gali di tengah ruang utama, kata Iwan. Di tempat dulunya ada tiang utama rumah. Dengan cangkul dan sekop, mereka mulai menggali tanah yang keras. Bau anyir segera menyeruak begitu tanah digali 1 meter. Lalu di kedalaman hampir 2 meter, sekop salah satu pemuda menghantam sesuatu. Bukan batu, tapi tulang. Tulang belulang manusia, terbungkus kain kafan yang sudah membusuk. Di dadanya, ditemukan kalung perak bertuliskan nama, Sri Lestari. Seketika, salah satu pemuda menjerit, tubuhnya tersuruk ke belakang. Dari lubang tanah itu, asap hitam mulai mengepul. Asap itu berputar seperti ular, lalu berubah bentuk menjadi wajah perempuan dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Anak-anakku, mereka diambil semua. Sementara aku dikubur diam-diam seperti binatang. Suara itu menggelegar dari udara kosong. Pohon-pohon di sekitar rumah bergetar, dan angin menderu seperti topan. Iwan menunduk, berusaha menahan muntah. Kepalanya terasa berat. Dalam benaknya, bayangan Sri Lestari muncul. Wajah cantiknya dipenuhi luka lebam, bibirnya sobek, dan matanya melotot dalam genangan darah. Malam itu, seluruh warga desa dikumpulkan. Iwan dan Mak Jirah menjelaskan semuanya.
bahwa arwah Sri Lestari adalah korban tumbal pertama, istri sah yang dikorbankan demi kesuksesan pesugihan Haji Karim. Namun karena tidak dimakamkan dengan layak dan tidak pernah dilepaskan rohnya, dendamnya justru yang paling kuat dan paling mengerikan. "Kalian pikir ini selesai? Tidak," ujar Mak Jirah di depan warga. "Arwah Sri sekarang yang marah. Ia bisa menuntut semua keturunan yang lahir dari darah Haji Karim, bahkan anak-anak yang tidak tahu menahu." Suara tangis mulai terdengar dari warga yang masih memiliki hubungan darah jauh dengan keluarga itu. Termasuk Santi, seorang ibu muda yang ternyata cucu jauh dari Haji Karim dari istri keduanya. "Aku harus bagaimana, Mak? Anakku baru 2 tahun. Semalaman, suara aneh bergema dari rumah-rumah warga. Ada yang mendengar suara wanita menyanyikan tembang Jawa kuno. Ada juga yang mencium bau darah bercampur melati dari dalam lemari. Salah seorang pemuda bahkan melihat sosok perempuan berdiri di atap masjid sambil menggendong bayi. Bayi itu menangis pilu, sebelum menghilang bersama angin dingin. Keesokan harinya, desa kembali berkabung. Bayi Santi ditemukan tak bernyawa di ayunan, dengan wajah pucat dan bekas jari mencengkeram di leher mungilnya. Iwan jatuh terduduk. Arwah Sri tak akan berhenti. Ia ingin semua yang berhubungan dengan Haji Karim ikut ke liang kubur. Mak Jirah menggeleng. "Masih ada satu jalan, tapi sangat berat. Kita harus temukan pusaka pemanggil pesugihan yang dulu digunakan Haji Karim. Pusaka itu dikubur bersamaan dengan perjanjian darah. Kalau pusaka itu dihancurkan, semua perjanjian terputus." Iwan bangkit. "Kalau begitu, kita temukan benda itu sekarang." Mak Jirah menatap mata Iwan dalam-dalam. "Siapkah kamu bertemu langsung dengan iblis penunggu pesugihan itu, Wan? Karena yang menjaga pusaka itu bukan manusia." Udara malam itu terasa lebih berat dari biasanya. Langit gelap pekat tanpa bintang, seperti sedang menutup diri dari apa yang akan terjadi di bawahnya. Di pelataran rumah Mak Jirah, Iwan bersiap. Sebilah keris warisan kakeknya terselip di pinggang, sebotol air doa ditenteng di tangan kirinya, dan sorot matanya menyala oleh tekad yang tak bisa dibatalkan. "Pusaka itu dikubur di batas tanah barat milik keluarga Haji Karim," kata Mak Jirah dengan suara lirih, nyaris seperti bisikan. "Tepat di bawah pohon beringin tua yang dulu jadi tempat pertama Haji Karim melakukan ritual pemanggilan. Tapi Wan, tempat itu sekarang sudah jadi kuburan tua yang dilupakan orang." Iwan hanya mengangguk. Ia sudah terlalu jauh melangkah untuk mundur. Perjalanan menuju kuburan tua di sisi barat desa bukan perkara mudah. Semak-semak liar menutupi jalan setapak. Rumput ilalang menjulang hingga sepinggang, seakan mencoba menahan langkah siapapun yang ingin masuk. Di tengah gelap, hanya senter kecil dan bulan separuh yang jadi penerang. Sesampainya di depan pohon beringin besar itu, Iwan langsung merasakan hawa berbeda. Dedaunan tidak bergerak, walau angin bertiup. Bau busuk menyengat dari akar pohon, seperti bangkai yang tertanam dalam-dalam. Dan anehnya, suara jangkrik, burung malam, bahkan suara angin, semua hilang. Sunyi. Namun justru dari kesunyian itulah muncul suara lirih. "Jangan kau buka, tanah ini dijaga." Iwan mematung. Suara itu terdengar seperti milik perempuan, tetapi pecah. Seperti suara tua yang dipaksa keluar dari kerongkongan yang rusak. Ia menoleh ke sekeliling, namun tak melihat siapapun. Ia menguatkan diri, lalu mencangkul tanah di bawah pohon beringin. Baru satu skop tanah tersingkap, tanah itu mulai merembeskan cairan berwarna merah gelap. Bukan air, darah. Iwan tercekat, tapi ia tetap menggali. Sekopnya mengenai benda keras. Ia bersihkan perlahan, dan dari balik tanah berdarah itu, muncul sebuah peti kayu kecil berukir simbol aneh. Ukiran itu tampak seperti campuran tulisan Jawa kuno dan simbol menyerupai kepala kerbau. Peti itu dingin saat disentuh, lebih dingin dari tanah sekitarnya. Saat dibuka perlahan, di dalamnya tampak sebuah benda menyerupai jimat yang dibungkus kain mori. Di tengahnya, terdapat sebuah koin kuno bertuliskan huruf Arab yang sebagian terbakar, dan keris kecil dari tulang manusia. Saat jimat itu tersingkap, bumi di bawah kaki Iwan bergetar pelan.
Lalu terdengar suara geraman, berat, seperti napas seekor lembu besar dari bawah tanah. Itu milikku. Dari balik pohon beringin, asap hitam menyembur keluar. Asap itu berputar membentuk siluet tubuh besar, dengan mata merah membara dan tanduk melengkung ke belakang. Sosok itu, penunggu pusaka, muncul dengan wujud makhluk gaib separuh kerbau, separuh manusia, tubuhnya dipenuhi luka terbuka yang mengeluarkan belatung dan api hitam. Makhluk itu melangkah ke arah Iwan, menginjak tanah yang langsung retak di bawah kakinya. Serahkan, atau kau jadi tumbal terakhir. Iwan mundur selangkah, namun suara dalam hatinya berkata, kalau kau menyerah sekarang, semua akan mati. Sri Lestari akan terus memburu darah keturunan. Dan iblis ini akan mencari tuan baru. Ia mencabut keris di pinggangnya dan mencelupkan ke air doa, lalu menancapkannya ke pusaka yang masih berada di dalam peti. Blar! Suara ledakan gaib mengguncang malam. Makhluk penunggu itu menjerit keras. Suara jeritannya memecah angin, menggoyang pohon beringin hingga daunnya berguguran. Api hitam membubung dari tubuhnya, membakar semak dan membuat udara mendadak panas seperti neraka. Tubuhnya bergetar, pecah, lalu meledak menjadi abu hitam yang langsung lenyap bersama angin. Pusaka itu hancur di depan mata Iwan. Koinnya meleleh, kerisnya pecah, dan kainnya terbakar sendiri menjadi abu putih bersih. Iwan jatuh terduduk. Napasnya terengah. Seluruh tubuhnya gemetar. Tapi rasa di dadanya seperti baru saja melepaskan sesuatu yang sudah lama terkunci. Langit yang tadi pekat mulai terbuka. Awan menipis, dan cahaya bulan purnama menerobos dari balik kelam. Suara jangkrik mulai kembali terdengar. Angin berembus lembut. Ketika ia bangkit dan hendak pulang, di ujung pohon beringin, ia melihat sesosok perempuan mengenakan kebaya putih, rambut terurai, berdiri menatapnya dengan tatapan tenang. Itu Sri Lestari. Wajahnya tak lagi penuh luka. Kini tampak damai, bahkan tersenyum. Ia menunduk pelan ke arah Iwan. Lalu tubuhnya perlahan-lahan berubah menjadi cahaya lembut yang melayang ke udara sebelum menghilang di antara bintang. Esok paginya, kabar aneh datang dari warga desa. Makam Yanti dan Budi ditemukan utuh, dengan bunga yang tumbuh di sekelilingnya, seakan tanahnya telah diberkati. Bayi-bayi yang sebelumnya terus menangis di malam hari kini bisa tidur nyenyak. Tidak ada lagi suara gamelan mistis atau bau melati yang menusuk. Semua terasa tenang. Mak Jirah memandang Iwan yang baru pulang dari lokasi penggalian. Kamu sudah mengakhiri kutukan itu, nak. Tapi ingat, pesugihan itu memang dihancurkan, tapi sejarahnya tak boleh dilupakan. Iwan mengangguk pelan. Kita harus ceritakan semuanya, agar tak ada yang mengulangi dosa yang sama. Mak Jirah menatap ke langit, lalu tersenyum. Tuhan memang lambat kadang menghukum, tapi tak pernah lupa. 3 hari setelah Iwan menghancurkan pusaka iblis di bawah pohon beringin, desa Sukamulyo seperti mengalami kelahiran kembali. Udara yang sebelumnya terasa berat kini jadi ringan. Langit tampak lebih cerah. Warga tak lagi dihantui mimpi buruk atau mendengar suara gamelan pengantin di malam hari. Bahkan anak-anak mulai bermain kembali di halaman, seolah trauma bertahun-tahun hilang begitu saja. Namun, jauh di dalam hati Iwan, ada yang belum tenang. Ia tak sepenuhnya percaya semuanya telah selesai. Pagi itu, Mak Jirah mengetuk pintu rumah Iwan dengan tergesa-gesa. Wajahnya pucat, matanya sembab seperti baru menangis semalaman. Iwan, kamu harus ikut aku, sekarang juga, katanya dengan napas tersengal. Iwan yang baru saja selesai salat subuh langsung mengenakan jaket dan menyusul Mak Jirah tanpa banyak tanya. Mereka berjalan menuju rumah tua peninggalan Haji Karim yang kini kosong dan terkunci sejak kematiannya. Rumah itu seharusnya ditinggalkan, namun pagi itu, semua pintunya terbuka. Angin berhembus dari dalam, membawa aroma amis dan busuk yang sangat menyengat. Aku mimpi semalam, bisik Mak Jirah saat mereka memasuki ruang tengah. Dalam mimpi itu, Sri Lestari datang padaku. Dia bilang masih ada satu pusaka lagi. Warisan terakhir, yang tidak boleh jatuh ke tangan siapapun. Iwan menelan ludah. Di mana?
Mak Jirah menunjuk ke lantai papan kayu yang terlihat sedikit terangkat di pojok ruangan. Mereka membongkar lantai itu, dan menemukan sebuah tangga kayu tua yang mengarah ke ruang bawah tanah rahasia. Tangga itu berderit pelan saat diinjak, seolah tak pernah dilalui manusia selama puluhan tahun. Di bawah sana, hawa dingin langsung menyergap tubuh. Udara terasa lembab, dan tembok-tembok ruang bawah tanah itu dipenuhi tulisan-tulisan kuno berwarna merah, sebagian besar berupa doa terbalik, simbol pemujaan, dan kalimat pemanggil arwah. Di tengah ruangan, tergeletak sebuah peti besi besar dengan rantai yang dililit rapat. Ada segel lilin hitam di setiap sudutnya. Di atas tutupnya, terukir nama. Sri Lestari, pengantin tumbal pertama. Iwan dan Mak Jirah saling pandang. Jantung mereka berdetak cepat. Peti ini berisi tubuh aslinya, tanya Iwan. Mak Jirah menggeleng. Bukan. Ini bukan peti jenazah. Ini tempat menyimpan darah pertamanya. Darah yang digunakan untuk perjanjian pesugihan puluhan tahun lalu. Rasa dingin menyusup ke dalam tulang. Iwan tahu, darah itu adalah inti dari kekuatan iblis yang selama ini menyelimuti keluarga Haji Karim. Walau pusaka telah dihancurkan, darah perjanjian ini bisa memanggil kembali kekuatan gelap jika jatuh ke tangan yang salah. Harus dihancurkan, gumam Iwan. Namun sebelum mereka menyentuh peti itu, terdengar suara berderak keras di belakang. Tiba-tiba, sosok seseorang muncul dari kegelapan. Seorang pria berusia sekitar 30-an, dengan wajah pucat dan tatapan kosong. Ia mengenakan pakaian putih lusuh, rambut panjangnya tergerai berantakan. Jangan sentuh warisan keluargaku, katanya pelan, namun penuh ancaman. Mak Jirah mundur satu langkah. Kamu, siapa? Aku Rudi, cucu dari Haji Karim. Aku dititipkan untuk menjaga ini, karena kekayaan keluarga tidak boleh lenyap begitu saja. Iwan mencengkeram kerisnya. Kau tahu berapa banyak yang mati karena ini? Rudi tersenyum miring. Dan kau tahu berapa banyak yang hidup senang karena ini? Kekayaan, kehormatan, nama besar, semua itu datang dari darah ini. Ia melompat maju, berusaha menahan Iwan. Tapi Iwan sigap, menebas tangan Rudi dengan kerisnya yang telah diasapi doa. Darah hitam mengalir dari luka pria itu. Rudi menjerit, namun bukan jeritan manusia biasa, lebih mirip suara kambing disembelih, parau dan menyayat. Tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat, dan dari balik punggungnya muncul tanduk kecil. Matanya berubah merah. Ia telah dirasuki. Pusaka boleh hancur, tapi ikatan iblis ternyata belum benar-benar lenyap. Rudi yang kerasukan menyerang membabi buta. Tapi Iwan, dengan keberanian dan keyakinan, membacakan doa-doa pelindung yang diajarkan Mak Jirah. Cahaya terang muncul dari kerisnya saat ditusukkan ke dada Rudi. Tubuh itu meledak menjadi abu, dan sebuah sosok hitam melayang keluar, menjerit marah sebelum tersedot ke dalam tanah. Iwan dan Mak Jirah tak membuang waktu. Mereka menuangkan air doa ke peti darah, lalu membakar seluruh isi ruangan dengan minyak tanah. Api membumbung tinggi, menghanguskan sisa-sisa sejarah berdarah itu. 2 minggu kemudian, rumah tua Haji Karim diratakan oleh warga. Tanahnya disucikan dengan doa 7 hari 7 malam. Semua catatan dan simbol-simbol gaib dimusnahkan. Tak ada satupun peninggalan keluarga itu yang tersisa. Namun sebelum api terakhir padam, Iwan sempat menemukan secari kertas tua yang terselip di bawah ubin ruang tengah. Isinya hanya satu kalimat pendek. Kutukan tidak hilang, ia hanya tidur, menunggu generasi yang tamak. Tahun-tahun berlalu. Iwan tumbuh menjadi tokoh penting desa. Ia menikah dan dikaruniai 2 anak. Desa Sukamulyo pun berubah menjadi desa mandiri yang jauh dari kesan angker. Tak ada lagi cerita tentang pengantin yang mati mengenaskan, atau gamelan misterius yang berdentang tengah malam. Namun, setiap malam Jumat Kliwon, Iwan masih menyalakan dupa kecil di teras rumahnya, berdoa agar tidak ada anak cucunya yang tergoda menghidupkan kembali warisan kelam itu. Karena ia tahu, dosa lama tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu, di balik tanah berdosa.